Halo teman-teman, kembali lagi di alur cerita film Vel Vivin. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada episode kali ini kita akan menceritakan sebuah film komedi romantis Thailand yang berjudul London Sweeties. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan menceritakan tentang seorang wanita bernama Prawn yang memiliki kebiasaan cukup unik, yaitu suka panik. Semua berawal dari saudara perempuan Prawn bernama Pen akan menikahi kekasihnya di Inggris. Prawn akhirnya berangkat ke London dan karena keterbatasan bahasa membuat ia harus mengambil kursus bahasa Inggris. Saat menjalani kursus, ia dipertemukan dengan 3 laki-laki yang memiliki misi yang unik. Film ini dipenuhi dengan komedi romantis di sepanjang ceritanya. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Langsung saja kita bahas ya. Berawal dari seorang gadis bernama Prawn yang merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan di Thailand. Dia menyukai seorang pria yang adalah rekan kerjanya yang bernama Pop. Prawn adalah gadis yang memiliki sikap yang aneh, yaitu suka panik. Prawn berencana akan ke London karena saudaranya bernama Pen akan menikah. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Bo yang sedang menjalani LDR dengan pacarnya bernama Ford yang sedang sekolah di London. Ford meminta Bo untuk membelikannya beras saat akan mengunjunginya nanti di London. Saat Bo sedang video call dengan pacarnya, mereka sama-sama sedang dalam perjalanan mereka masing-masing, yaitu Ford akan ke sekolahnya dan Bo akan pulang. Lalu Ford mengajak Bo bertaruh. Jika Bo lebih dulu tiba di rumah, maka Bo boleh mencium bokongnya. Dan jika Bo kalah, maka ia boleh mencium pipinya. Kemudian Bo pun menyetujuinya dan ia pun berusaha agar tiba di rumah terlebih dulu. Awalnya Bo mengira ia menang, ternyata Fo yang duluan tiba di sekolahnya. Terlihat seorang pria bernama Jude yang ingin berencana pergi ke London, sebab ia pengen kencan dengan bule. Temannya pun mengejeknya. Karena ia tidak bisa bahasa Inggris, bagaimana ia bisa pergi ke London? Lalu ia mengatakan cukup percaya diri saja. Saat Bo kembali video call dengan Ford, ia melihat Ford menangis. Namun Ford tidak mengakuinya. Lalu Bo berniat ingin menjual rumahnya dan pergi menyusul Ford ke London. Namun Ford tidak mengizinkannya datang sebab Bo tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian Bo pun nekat menjual rumahnya dan dibeli oleh seorang bule. Prawn tiba di London dan dijemput oleh saudaranya Pen. Saat perjalanan, Pen menceritakan kepada Prawn bagaimana ia mengenal Michael kekasihnya. Pen berkata, Michael adalah pria yang baik. Saat ia pergi ke pantai, ada angin bertiup kencang dan menerbangkan sialnya, lalu sialnya pun hilang. Lalu Prawn pun bertanya, apa hubungannya dengan Michael? Kemudian Pen melanjutkan ceritanya. Di hari kedua saat ia pergi bekerja di klinik, ia bertemu dengan Michael. Pen bekerja sebagai ahli terapis. Pada hari ketiga, ia tidak sengaja bertemu dengannya di depan apartemennya. Dan ia baru tahu ternyata Michael tinggal di sebelah rumahnya. Pen pun bertanya kepada Michael dari mana ia mendapatkan sial itu. Dan Pen memberitahu bahwa sial itu miliknya. Michael pun terkejut kemudian berteriak Destiny, yang mengartikan bahwa sebuah takdir mereka bisa bertemu. Kemudian pada hari ke-8 dan merupakan hari perawatan terakhir Michael. Saat Pen sedang merawatnya, Michael menulis di punggungnya, "Kau bagaikan apel bagi mataku," dan membuat Pen jatuh hati padanya. Di London, Michael memanggil Pen dengan nama June. Saat tiba di rumah Pen, Prawn berkata bahwa ia akan pulang setelah Pen menikah. Lalu, Pen berkata bahwa ia tidak akan menikah dalam 7 hari ini, sebab kekasihnya Michael mengalami cedera saat bersepeda dan lengannya masih memakai gips. Lalu kekasihnya Michael menyambut mereka. Bo juga tampak tiba di London. Ia melihat kekasihnya berpelukan dengan teman pria yang berasal dari Korea yang bernama Jungwon. Bo yang sedang membongkar kopernya, lalu mengeluarkan sebuah bra merah dan memberikannya kepada kekasihnya. Dan ia berkata, bra ini hampir saja tidak lolos. Is this yours? Pada keesokan paginya, Ford berniat membayar bra yang dibeli oleh Bo.
Namun, Bo berkata itu untuknya. Lalu, Bo pun mulai terlihat nafsu. Saat Bo akan memeluk, Vo pun mencegahnya dan tiba-tiba teman Vo lewat dan melihat ada sesuatu yang aneh pada Bo. Lalu temannya pun pergi sambil tertawa kecil. Jude juga tiba di London dan bekerja di sebuah restoran Thailand. Jude tertarik kepada seorang gadis koki di restoran tersebut. Pen menyarankan Pron untuk kursus bahasa Inggris sambil menunggu pernikahan mereka, supaya Pron tidak panik saat ada yang berbicara Inggris kepadanya. Lalu ia pun menyetujuinya dan mulai kursus bahasa Inggris. Lalu ada seorang pria yang bernama Antoine yang sedang memperhatikan Pron. Saat Pron menyadarinya, ia pun mulai panik. Dan di saat kelas itu selesai, Pron pun berkenalan dengan Bo dan Jude. Dan Jude mengenalkan temannya Antoine kepada Pron. Antoine adalah orang Prancis dan tidak bisa bahasa Inggris. Jude berkata bahwa Antoine menyukainya. Pron yang melihat Antoine seketika berubah menjadi panik. Oh my god. Ditambah lagi, Jude mengatakan orang Prancis saat menyapa orang, mereka akan mencium seperti orang Prancis dengan lidah mereka. Pron semakin panik dan tidak terkendali. Kemudian, ia pun pergi menghindari Antoine, namun Antoine mengikutinya terus, hingga ia bersembunyi dan bertemu dengan Michael. Michael menawarkan untuk pulang bersama. Dan di saat Michael sedang ingin memberhentikan taksi, tiba-tiba Pron melihat Antoine dan ia pun lari. Namun, Antoine mengikutinya kemanapun ia pergi, dan membuat dirinya semakin panik dan bertingkah aneh. Dan tiba-tiba ia memukul Antoine yang membuat dirinya takut dan turun dari bus itu. Antoine memiliki usaha bisnis makanan dengan mobil. Ia pun meminta Jude untuk mengajarinya bahasa Thailand, sebab ia serius menyukai Pron. Saat Pron pulang ke rumah, ia melihat Michael yang sedang membuang sampah di depan rumahnya. Lalu, Pron pun mulai panik dan sembunyi di sebuah mobil, dan ia pun jongkok. Namun, akhirnya mobil itu pun jalan, dan Michael melihat sikap Pron yang aneh. Pada hari berikutnya kelas kursus bahasa Inggris, mereka diperintahkan untuk membeli sesuatu di pasar dan memasaknya di rumah. Bo sangat kesal karena hal itu. Lalu, Pron menawarkan bagaimana setelah belanja mereka memasak di rumah Pron. Lalu mereka pun setuju. Saat mereka di pasar, Bo melihat seorang pria yang meninggalkan tasnya. Ia pun memberitahu Jude dan Pron. Pron berkata, apakah dia teroris? Lalu datang seorang ibu yang membawa kereta bayi dan berhenti di sebelah tas tersebut. Dan ibu tersebut meninggalkan kereta bayi itu dan pergi. Hal itu membuat mereka bertiga sangat panik, terutama Pron. Lalu Bo menyarankan untuk menelepon polisi. Namun mereka tidak tahu nomornya. Pron yang memiliki sikap aneh yaitu panik, tiba-tiba langsung pergi membawa lari kereta bayi tersebut. Dan pria yang meninggalkan tasnya kembali mengambil tasnya. Lalu, ibu itu pun mengejar Pron sambil berteriak, dan pada akhirnya Pron pun dikejar oleh polisi. Sedangkan Bo dan Jude kabur duluan. Pron lucu banget ya. Antoine datang ke rumah Pron. Jude mengatakan kepada Pron bahwa Antoine adalah kekasih Pron. Saat Pron melihat Antoine, ia langsung panik dan menghindari Antoine. Michael juga datang ke rumah Pen. Michael mengenalkan dirinya kepada Bo dan Jude. Mereka yang tidak mengerti bahasa Inggris satu persatu meninggalkan Michael dan membuat Michael merasa tidak ada yang ingin berteman dengannya. Jude terlihat selalu mengganggu gadis koki itu, hingga membuat ia sangat marah kepada Jude. Michael merasa semua orang membencinya karena mereka menghindarinya terus, hingga membuat Michael salah paham. Pen marah kepada Michael lalu membuang handphonenya. Lalu Pen bercerita kepada Pron bahwa ia putus dengan Michael karena Michael merasa semua orang menghindarinya dan tidak menyukainya. Lalu Pron pun merasa bersalah. Di
sisi lain, Jude dipanggil oleh bosnya sebab ia telah mengganggu gadis koki itu. Dan ia baru tahu bahwa ternyata gadis itu tuli dan bisu. Bo yang mengikuti Ford dan Junho dari belakang, ia merasa Ford dan Junho menjalin sebuah hubungan. Sehingga ia berkata kepada Ford bahwa ia ingin pulang. Lalu ia pun mengatakan, "Kita sudah lama tidak bertemu, namun kenapa Ford melarang Bo untuk memeluk dirinya?" Lalu Ford pun menjelaskan bahwa ia malu karena Bo salah paham kepada Junho. Ia berpikir bahwa Ford mempermainkannya. Lalu Ford pun menjelaskan kepada Bo bahwa Junho adalah seorang gay. Dan kini ia ditelepon oleh ibunya yang menyuruhnya pulang ke Korea untuk menikah. Junho berniat akan memberitahu ibunya bahwa dirinya adalah seorang gay. Dan Bo meminta Ford untuk meninggalkannya sebab ia berkata bahwa kita di dunia yang berbeda. Kemudian Bo pun pergi meninggalkan Ford. Jude meminta maaf kepada gadis itu, namun gadis itu tidak memperdulikannya. Malah Jude membuat semuanya jadi kacau, dan ia pun dipecat dari pekerjaannya. Bo bertemu dengan Jude, mereka pun saling curhat. Tiba-tiba Pron datang dan ingin meminta bantuan Onton untuk mengantarnya ke rumah ibunya Michael. Ia menjelaskan kepada Jude dan Bo bahwa ada kesalahpahaman sehingga membuat pernikahan Michael dan Pen batal. Lalu ia pun memberanikan diri meminta bantuan Onton dan Onton pun setuju untuk mengantarnya. Saat mereka tiba di rumah Michael, mereka tidak bertemu dengan Michael hingga membuat Pen putus asa. Lalu ia pun membuka sialnya dan menerbangkan sialnya. Pada keesokan paginya, Michael datang ke klinik Pen dan Pen duduk membelakangi Michael. Lalu Michael mengeluarkan sial yang dibuang Pen dan memakaikannya. Ternyata sial itu kembali jatuh kepada Michael saat bersepeda dan membuat kakinya cedera kembali. Michael juga melamar Pen hingga membuat Pen menangis terharu. Lalu Pron memberitahu kabar bahagia kepada Jude dan Bo bahwa Pen akan menikah. Pron juga berkata ia akan memberikan pidato dalam bahasa Inggris di hari pernikahan Pen. Namun Bo berkata sebaiknya jangan, sebab ia akan panik. Pron pun mulai panik. Ia pun mengatakan akan menyanyi juga di acara tersebut. Lalu Bo menyarankan sebaiknya jangan, sebab khawatir Pron akan merusak pestanya. Keesokan harinya, Pron mulai belajar menghafal lagu dan ia pun bernyanyi di jalan. Hari pernikahan Pen pun tiba. Upacara pernikahan dirayakan dengan adat Thailand dan casual. Pron bercerita kepada Onton, dia menyukai seorang pria di kantornya. Namun, ia malu karena menarik celananya saat ia panik karena temannya mengerjainya. Lalu tiba-tiba ia sadar selnya hilang dan saat ia berbalik ternyata ia melihat Pop, lelaki di kantornya yang ia suka. Dan Pop mengambilkan sial Pron yang terjatuh dan memakaikan di leher Pron. Pron sangat senang, ia juga bertemu dengan temannya Chonifa. Onton kesal dan ia pun pergi. Pron mulai menyanyi di acara itu dan ia sukses menyanyikannya karena selama ini ia sudah berlatih keras menyanyikan lagu itu. Dan ia pun sukses membuat semua orang terhibur. Onton yang sedang kesal dan mengatakan ia tidak akan menyerah. Namun saat ia ke rumah Pron, ia melihat Pron dijemput oleh Pop dan ia pun berusaha mengejar. Bo kembali mencari Ford. Saat Bo tiba di depan rumah Ford, ia pun menelepon Ford. Namun, Ford ternyata kembali ke Thailand. Lalu Ford menanyakan keberadaan Bo, dan Bo berkata bahwa ia masih di London. Bo berkata kepada Ford, ia akan mencarinya, dan Ford pun mengajaknya bertaruh lagi.
Jude kembali mencari gadis koki itu dan meminta maaf, namun gadis itu tetap tidak memperdulikannya. Jude mengikuti kemanapun perginya gadis koki itu dan mengikuti gerakannya, hingga membuat gadis itu luluh dan memaafkannya. Dan akhirnya Jude berhasil mengejar cintanya. Pron kembali mencari Anton sambil bernyanyi dan membuat Anton sangat senang. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Sekian dari alur ceritanya ya, semoga kalian suka. Terima kasih.